statistika tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 statistik akan memaparkan data dari hasil pengamatan kami, yaitu data uang saku bulanan 1B. Untuk pokok bahasannya ada ukuran pemusatan data, data tunggal dan kelompok, ada mean, median, dan modus. Untuk ukuran letak data, data tunggal ada kuartil, desil, persentil. Untuk ukuran penyebaran data, data tunggal ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia dari kelompok 1 statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mean atau nilai rata-rata. Saya akan menjelaskan mean data tunggal dan juga mean data kelompok. Untuk mean data tunggal tersendiri memiliki rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah Xn dibagi dengan N. Di sini kelompok kami sudah mendapatkan data dari uang saku kelas 1B, sehingga semua data ditambahkan dan dibagi dengan banyaknya data, sehingga kita menghasilkan 318 dibagi 31 sama dengan 10,25, sehingga nilai rata-ratanya adalah 10,25. Untuk mean data kelompok memiliki rumus sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Untuk mencari nilai data kelompok, kita harus mengetahui nilainya, frekuensinya, nilai tengahnya, dan juga frekuensi dikali nilai tengah. Setelah mendapatkan data tersebut, kita bisa memasukkannya dengan rumus sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Untuk Fi kali Xi-nya itu sama dengan 315 dan sigma Fi-nya sama dengan 31, sehingga 315 dibagi 31 sama dengan 10,16. Itulah mean dari data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Azarin. Saya dari kelompok 1 statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai median. Nah, median sendiri adalah bilangan atau data yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung median data tunggal dan juga data kelompok. Adapun rumus mencari median data kelompok seperti yang tertera di dalam slide. Nah, yang pertama yaitu cara untuk menentukan median dari data tunggal. Nah, pertama kita urutkan dulu data uang saku bulanan mahasiswa teknologi pangan dari kelas 1B. Nah, di situ di dalam slide ada data yang masih acak dari uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B. Nah, kemudian kita urutkan menjadi seperti yang ada pada kolom berwarna ungu. Nah, setelah diurutkan barulah kita dapat menentukan nilai tengah. Ini bisa dua cara, bisa manual dengan cara membagi sama rata antara kanan dan kiri, dan kita akan langsung mendapatkan nilai tengahnya. Itu apabila datanya ganjil. Apabila datanya genap bisa langsung dibagi dua saja. Tapi adapun cara kedua yaitu menggunakan rumus. Nah, pada kali ini data dari uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B ini bilangannya maksudnya datanya ganjil, jadi pakai rumus yang ganjil. Rumusnya sudah ada dalam slide, yaitu median sama dengan X buka kurung N tambah 1 dibagi 2 tutup kurung. Nah, untuk N nya sendiri itu adalah banyak datanya, yaitu 31. Bisa dilihat, langsung dihitung saja. Mediannya sama dengan X buka kurung 31 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 16X. Ini harusnya X16 ya, yaitu maksudnya data ke-16. Nah, kalau dihitung dari kolom yang warna ungu yang sudah diurutkan tadi,
data-datanya, kalau dihitung, data ke-16 itu terletak di angka 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai tengah data tunggal pada uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B ini adalah 10. Nah, selanjutnya yaitu menentukan median data kelompok. Nah, untuk menentukan median data kelompok ini, kita sudah memiliki kolom yang berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, tapi untuk menentukan median data kelompok ini, kita perlu menambahkan satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif. Nah, cara untuk menentukan frekuensi kumulatif ini bisa tinggal ditambahkan saja. Untuk yang pertama, frekuensi kumulatifnya itu 9 diambil dari frekuensi awalnya. Untuk nilai 5 sampai 7 itu 9. Nanti bisa langsung ditambahkan 9 ditambah 11 jadi 20. 20 ditambah 5 jadi 25. 25 ditambah 4 jadi 29. 29 ditambah 0 tetap 29 dan ditambah 2 yaitu 31. Nah, setelah kita mengetahui frekuensi kumulatifnya, barulah kita bisa menentukan langkah selanjutnya, yaitu menentukan letak kelas median. Nah, untuk menentukan kelas median ini kita bisa langsung membagi jumlah seluruh data dibagi 2. Nah, jumlah seluruh data ini bisa langsung ditambahkan saja dari frekuensi atau bisa langsung dilihat dari frekuensi kumulatif pada bagian akhir yaitu 31. Nah, langsung saja 31 dibagi 2 yaitu 15,5. Nah, setelah itu kita bisa melihat di bagian frekuensi kumulatif 15,5 itu terletak di mana. Nah, di situ sudah saya beri tanda letak kelas mediannya itu terletak di angka 20 gitu. Setelah kita menentukan letak kelas median, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di slide saya sudah mencantumkan rumus mencari median data kelompok. Sebelum itu kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk tapi bawah kelasnya itu adalah 8 dikurang 0,5 sama dengan 7,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ada 9. Nah, untuk frekuensi kelas mediannya itu 11 dan untuk intervalnya itu adalah 3. Nah, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus yaitu median sama dengan 7,5 ditambah buka kurung 15,5 dikurangi 9 dibagi 11 tutup kurung dikali 3. Nah, 15,5 itu tadi dapat dari 31 jumlah semua data dibagi 2 ya. Kemudian sama dengan 7,5 ditambah buka kurung 6,5 dibagi 11 tutup kurung dikali 3. Nah, setelah dihitung hasilnya yaitu 9,27. Jadi median yang diperoleh adalah 9,27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saharani dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus sendiri terbagi menjadi 3 data, yaitu data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Data berkelompok di sini memiliki rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. TB di sini didapatkan dari BB dikurangi 0,5. D1 didapatkan dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Untuk D2 sendiri didapatkan dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan untuk interval itu yaitu banyak data dari kelas modus. Di sini saya sudah mendapatkan data uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B yaitu secara acak. Untuk mencari modus itu kita harus mengurutkan data dari yang terendah menjadi data yang terbesar. Setelah data tersebut diurutkan, kita mencari modus dari data tunggal. Bisa kita lihat dari data tersebut bahwa modus dari data tersebut yaitu 10.
Mengapa demikian? Karena angka 10 tersebut memiliki frekuensi terbanyak atau merupakan data yang paling sering muncul. Dan untuk mencari modus data berkelompok, yaitu kita harus mengetahui tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi, kita mencari kelas modus. Kita bisa lihat dari tabel distribusi frekuensi bahwa modus yang kita dapatkan yaitu berada pada kelas kedua, yaitu dari data 8 sampai 10 dikarenakan frekuensinya sebanyak 11. Untuk mencari TB-nya yaitu 8 dikurangi 0,5 yaitu 7,5. Dan D1-nya yaitu 11 dikurangi 9 yaitu 2. Dan D2-nya yaitu 11 dikurangi 5 yaitu 6. Untuk frekuensinya yaitu ada 11. Dan untuk intervalnya yaitu ada 3. Setelah kita mendapatkan keterangan tersebut, kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Untuk TB-nya yaitu 7,5. Untuk D1-nya yaitu 2 per 2 ditambah 6 dikarenakan D2-nya 6. Dan untuk intervalnya kita masukkan yaitu 3. Jadi 7,5 ditambah 2 per 2 tambah 6 dikali 3. 7,5 tambah 2 per 8. Mengapa 8? Karena 2 ditambah 6 yaitu 8 dikali 3. 7,5 ditambah 2 kali 3 yaitu 6 per 8. 7,5 tambah 0,75. 0,75 itu didapatkan dari hasil pembagian 6 dibagi 8. 7,5 ditambah 0,75 yaitu 8,25. Jadi modus untuk data berkelompok yang diperoleh yaitu 8,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulaiknya Nauraisya. Saya kelas 1B. Di sini saya kelompok 1 statistika. Saya akan menjelaskan mengenai desil dan persentil data tunggal. Yang pertama ada rumus desil data tunggal dan yang kedua rumus persentil data tunggal. Rumus desil data tunggal itu ada DI sama dengan data ke I N plus 1 per 100. Dengan keterangan D itu desil ke I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, dan N itu banyaknya data. Yang kedua, rumus persentil data tunggal. Dengan rumus PI sama dengan data ke I N plus 1 per 100. Dengan keterangan P sama dengan persentil ke I sama dengan 1 sampai 99, dan N banyaknya data. Saya akan menentukan nilai desil keempat dan desil kelima, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Di sini sudah ada data uang saku bulanan anak-anak kelas 1B, yaitu di sini masih berantakan dan saya akan urutkan yaitu menjadi seperti ini. Dengan N sama dengan 31. N adalah banyaknya data. Yang kedua, sekarang memasukkan data ke dalam rumus. Yang tadi kita sudah tahu bahwa rumus desil itu adalah D1 sama dengan data ke I N plus 1 per 10. Kita masukkan karena kita mencari D4. D4 sama dengan 4 dikali 3 plus 1, 31 plus 1 per 10. Hasilnya adalah 12,8. Nah, itu kita mencari letak D4-nya. Nah, sekarang karena itu masih koma, kita akan menggunakan rumus baru untuk melebih tepatkan lagi di mana nilai X-nya. Yaitu menggunakan rumus XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurang XK. Kita masukkan ke rumusnya. Kita substitusikan D4 sama dengan X4 ditambah 0,8 dikali X5 dikurang X4. D4 sama dengan 9 ditambah 0,8 dikali 9 dikurang 9 sama dengan 9 ditambah 0,8 dikali 0 yaitu 9. 9 ditambah 0,8 dikali 0 yaitu 9 ditambah 0. Jadi 9 ditambah 0 adalah 9. Lanjut kita masuk ke menentukan desil kelima.
D5 sama dengan 5 dikali 31 ditambah 1 per 10. D5 sama dengan 160 per 10. D5 sama dengan 16. Nah, kita cari D5 itu ternyata data ke-16. Data ke-16 itu ternyata angka 10. Jadi D16 kita cari angka ke-16 itu adalah 10. Jadi desil kelimanya adalah 10. Jadi nilai desil keempat dan desil kelima berturut-turut adalah 9 dan 10. Selanjutnya adalah saya akan membahas persentil. Saya akan menentukan nilai persentil ke-50 dan ke-60. Yang pertama itu sama seperti desil, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil yang sampai ke terbesar. Di sini sudah saya urutkan dengan N sama dengan 31. Yang kedua, saya akan memasukkan data ke dalam rumus persentil. Yang tadi kita tahu ternyata bahwasannya rumus persentil itu adalah PI sama dengan data ke I N plus 1 per 100. Kita masukkan karena kita mencari persentil ke-50. P50 sama dengan 50 dikali 31 ditambah 1 plus 100 per 100. P50 sama dengan 1600 per 100. P50 sama dengan 16. Jadi kita sudah tahu di mana letak P50, persentil ke-50. Jadi letak persentil ke-50 itu urutan ke-16. Kita cari data ke-16 itu adalah 10. Jadi nilai persentil ke-50 adalah 10. Yang kedua, saya akan menentukan persentil ke-60. P60 sama dengan 60 dikali 31 plus 1 per 100. P60 sama dengan 1920 per 100 sama dengan 19,2. Nah, kita sudah tahu di mana letak persentil ke-60, yaitu di 19,2. Nah, karena ini masih koma dan susah mencarinya, saya akan menggunakan rumus yang lain untuk menentukan nilai X-nya agar tidak koma, yakni XK plus D dikali XK plus 1 min XK. Maka kita substitusikan P60 sama dengan X19 ditambah 0,2 dikali X20 min X19. Data ke-19 itu adalah 10. Jadi X19 kita ganti dengan 10. 10 ditambah 0,2 dikali 10 dikurang 10. Jadi P60 sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 0. Jadi 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi persentil ke-60 adalah 10. Maka persentil ke-50 dan ke-60 berturut-turut adalah 10 dan 10. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, di sini ada datanya, yaitu N-nya sama dengan 31. 31 itu ganjil. Kita harus hafal dulu kuartil bawah dan kuartil atas itu rumusnya apa. Karena Q3 kurang Q1, kita mencari Q3 dulu, terlebih dahulu. Q3 sama dengan X 3/4 N plus 1. Dan rumus Q1 adalah X 1/4 N plus 1. Kita mencari Q3 dulu, yaitu kita substitusikan Q3 sama dengan X 3/4 31 ditambah 1, maka X sama dengan 24. Nah, data ke-24 itu angka berapa? Ternyata angka 12, maka Q3 adalah Q3 nilainya 12. Lanjut, kita teruskan substitusikan Q1, yakni Q1 sama dengan X 1/4 31 plus 1.
Q1 sama dengan X8. Nah, kita cari data ke-8, yaitu adalah 7. Maka nilai Q3 dan Q1 berturut-turut adalah 12 dan 7. Lalu, karena kita mencari simpangan kuartil, Qd sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Q3-nya ada 12, Q3-nya adalah 12 dan Q1-nya adalah 7. Jadi, setengah dikali 12 dikurang 7, maka hasilnya adalah 2,5. Maka simpangan kuartilnya adalah 2,5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Jessica Rulina Munte. Saya dari kelompok 1 Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kuartil data tunggal dan jangkauan data tunggal. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai kuartil data tunggal. Kuartil memiliki pengertian yaitu nilai yang membagi rata data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil memiliki rumus QI sama dengan I/4 dikali N+1. Sementara untuk keterangannya, QI adalah kuartil ke I, N adalah banyaknya data atau frekuensi, dan I adalah 1, 2, dan 3 sesuai ditanya nanti kuartil keberapa. Kuartil dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Q1 atau kuartil bawah yang memiliki rumus Q1 sama dengan 1/4 dikali N+1. Yang kedua adalah Q2 atau kuartil tengah yang memiliki rumus Q2 sama dengan 2/4 dikali N+1. Dan yang terakhir adalah Q3 atau kuartil atas yang memiliki rumus Q3 sama dengan 3/4 dikali N+1. Selanjutnya adalah mencari kuartil data tunggal dari data uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B. Langkah pertamanya adalah mengurutkan terlebih dahulu 31 data yang sudah ada dari urutan yang terkecil sampai urutan yang terbesar, baru bisa mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Yang pertama adalah mencari Q1 atau kuartil bawah. Q1 sama dengan I/4 dikali N ditambah 1. I di sini adalah 1 karena mencari kuartil 1, maka 1/4 dikali 31 ditambah 1 sama dengan 8. Namun, 8 di sini bukanlah jawaban, melainkan posisi atau urutan dari jawabannya. Berarti Q1 berada di posisi 8, yaitu angka 7. Selanjutnya, Q2 atau kuartil tengah. Q2 sama dengan I/4 dikali N ditambah 1. I di sini adalah 2, maka 2/4 dikali 31 ditambah 1 sama dengan 16. Berarti Q2 berada di posisi 16, yaitu angka 10. Yang terakhir adalah Q3 atau kuartil atas. Q3 sama dengan I/4 dikali N+1. I di sini adalah 3, maka 3/4 dikali 31 ditambah 1 sama dengan 24. Berarti Q3 berada di posisi 24, yaitu angka 12. Maka secara berurutan Q1, Q2, dan Q3 adalah 7, 10, dan 12. Selanjutnya adalah jangkauan data tunggal. Jangkauan sendiri memiliki pengertian yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah yang terdapat dalam data. Rumus jangkauan sendiri adalah R sama dengan Q3 dikurang Q1. Untuk keterangannya, R adalah jangkauan antar kuartil, Q3 adalah kuartil atas, dan Q1 adalah kuartil bawah. Sekarang adalah mencari jangkauan dari data uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B. Tadi sudah mencari Q3 dan Q1-nya, maka tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu R sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 24 dikurang 8 sama dengan 16. Maka jangkauan data tunggal dari data uang saku bulanan mahasiswa kelas 1B adalah 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dengan rumus sigma F tanda mutlak X min dikurang X bar per N. Simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rata hitungannya. Nah, cara mencarinya itu adalah 5 tanda mutlak 5 min 10,25 ditambah 6 ditambah tanda mutlak 6 dikurang 10,25 ditambah 3 tanda mutlak 7 dikurang 10,25
ditambah 8 dikurang 10,25 ditambah 2 tanda mutlak 9 dikurang 10,25 ditambah 8 tanda mutlak 10 dikurang 10,25 ditambah 5 tanda mutlak 12 dikurang 10,25 ditambah 4 tanda mutlak 15 dikurang 10,25 ditambah 2 tanda mutlak 20 dikurang 10,25 per 31. Nah hasilnya itu 26,25 ditambah 4,25 ditambah 9,75 ditambah 2,25 ditambah 2,5 tambah 2 tambah 8,75 tambah 19 tambah 19,5 per 31. Hasilnya itu adalah 94,25 per 31 sama dengan 3,040 atau kita bulatkan menjadi 3. Nah selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran seberapa besarnya tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Dan rumus kurang lebih sama dengan simpangan rata-rata. Yang menjadi pembeda adalah rumusnya adalah akar sigma F tanda mutlak XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan M. Caranya adalah akar 5 tanda mutlak 5 dikurang 10 pangkat 10,25 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 10,25 pangkat 2 ditambah 3 tanda mutlak 7 dikurang 10,25 pangkat 2 ditambah tanda mutlak 8 dikurang 10,25 ditambah 2 tanda mutlak 9 dikurang 10,25 kuadrat tambah 8 tanda mutlak 10 dikurang 10,25 pangkat 2 ditambah 5 tanda mutlak 12 dikurang 10,25 pangkat 2 ditambah 4 tanda mutlak 15 kurang 10,25 pangkat 2 ditambah 2 tanda mutlak 20 dikurang 10,25 pangkat 2 per 31. Nah jadinya itu adalah akar 137,81 ditambah 18,06 ditambah 31,619 ditambah 5,06 ditambah 3,125 ditambah 0,5 ditambah 25,31 ditambah 110,25 ditambah 210,125 per 31 sama dengan akar 541,93 per 31 sama dengan akar 17,48 dengan sama dengan 4,18091. Sekian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.